Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian ketujuh dari serial sharing session. Bukan kajian ya. Ya, ini bayan aja dari serial dakwah Inna dina indallahil Islam, ya. Agama yang diridhoi, dibenarkan dan divalidasi oleh Allah itu hanyalah Islam. Ya. Kenapa ya? Judul ini memang sengaja saya buat ini ya, afirmatif gitu, biar kita yang umat Islam ini bangga gitu loh dengan, karena tadi ada non muslim yang mencoba memprovokasi saya dengan menghujat, namanya Ni Ching Lee ya. Sayang nomornya udah saya blok dan saya nggak muat ininya juga, apa, foto, males. Dia bilang katanya gini, apa, Jangan hanya lihat agamamu Islam saja yang paling benar. Coba lihat kelakuan junjunganmu gitu. Apa pantas itu disebut nabi? Lah, pertanyaan saya, memangnya yang melantik Nabi Muhammad sebagai nabi itu manusia apa Allah? Coba pikir. Nabi Muhammad saja di Nabiullah. Nabinya Allah, bukan Nabiun Nas. Ya kalau misalkan sekarang gini aja jawaban buat teman-teman yang kerap kali berbicara seperti bahasa yang digunakan Pak Ni Ching Lee itu. Teman-teman kalau mau protes, proteslah Allah gitu loh. Kalau mau protes, protes aja Allah gitu loh. Karena Allah yang melantik Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan juga sebagai rasul. Dan Allah juga yang melantik Nabi Isa itu sebagai nabi dan sebagai rasul. Jadi nabi-nabi yang jumlahnya ada banyak itu, tapi ada 25 yang wajib diimani oleh umat Islam sedunia raya ini. Itu semua yang dilantik oleh Allah. Jadi kalau misalkan nih teman-teman keberatan Nabi Muhammad itu dilantik sebagai apa? Disebut sebagai nabi, ya protesnya jangan sama saya. Ya protesnya jangan sama umat Islam yang jumlahnya miliaran ini. Proteslah sama Allah yang melantik Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Gitu. Jadi protesnya jangan ke kita, salah alamat. Coba tanya ke Allah gitu loh. Ya Allah, kenapa Allah engkau mengangkat gini orang yang namanya Muhammad itu sebagai nabi? Ya tanya sana sama Allah gitu loh. Ya kan? Iya. Yang ditanya Allah, jangan kita. Kita mah ya menerima aja kodrat dan kehendaknya Allah itu, ya bahwa Muhammadun Nabiullah wa Rasulullah, udah selesai. Isa ibnu Maryam Nabiullah wa Rasulullah, selesai persoalan. Itu semua Allah yang ngurus. Kita mah cukup mengimaninya aja. Makanya kadang saya lucu dengan orang-orang seperti itu, ya. Tapi ya sudahlah, nanti biar kena mental sendiri gitu lah. Saya males ngeladeninnya. Oke, sekarang kita bicara tentang, ya, kenapa dalam Islam itu kerap kali ada pandangan gini. Ya, kita kadang menggugat Allah itu dengan, ya Allah, kita ini udah rajin sholat, udah rajin zikir, udah rajin rajin berdoa, kerja pun udah mati-matian, usaha pun udah mati-matian gitu ya. Tapi kok masih begini-gini aja hidup saya ini. Sementara orang yang gak sholat, gak zikir, gak baca Quran, gak berdoa gitu ya, kok hidupnya lebih enak gitu ya, kok hidupnya lebih mapan gitu ya, kok hidupnya lebih mentereng gitu. Ya, kadang-kadang ada perasaan itu di saya pun juga ada ya. Saudara pemirsa harus tahu, ada maksud Allah itu seperti itu. Ada maksud Allah itu seperti itu ya. Ada maksud. Salah satunya Allah itu ingin menghindari kita dari yang namanya istidraj.
Istidraj itu artinya adalah Allah memberikan sesuatu yang bagus kepada kita, tapi itu bukan nikmat, itu azab. Jadi diazab dengan kekayaan, diazab dengan kenikmatan, itu namanya istidraj. Oke lah, yang sederhananya gini aja, saya bikin sederhana pemahamannya. Di dunia dibikin senang sama Allah, ya, dibikin senang sama Allah, tapi nanti pada waktunya akan dihabisi sama Allah, akan disiksa sama Allah, akan benar-benar, waduh, ngeri deh pokoknya. Saya aja ngebayangin aja udah gak kuat gitu loh, apalagi ngejelasinnya. Itu kalau istidraj. Ya, jadi diazab dengan kekayaan, diazab dengan kesenangan, diazab ya dibikin seneng gitu. Ibaratnya Allah kasih dia kesenangan, tapi tidak diberikan ketaatan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi dia dia dibuat itu menyembah berhala. Dia seperti pagan gitu loh. Ya, seperti pagan gitu loh. Dan orang kalau sudah diistidrajkan oleh Allah, percayalah sama saya, sholatnya itu hanya gimmick. Hanya gimmick. Ya, sholatnya gimmick, apapun itu cuma gimmick. Gimmick untuk menutupi, oh ya, saya ini masih hamba Allah ya. Jadi harus sholat gitu. Padahal sebenarnya sudah diistidrajkan oleh Allah. Hati-hati itu, kalau sudah seperti itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Justru ya, ketika Allah tidak memberikan kita kekayaan atau hal-hal duniawi yang lebih gitu ya, Allah tuh pengen kita itu mendekat kepadanya. Allah itu pengen kita itu makin rajin bersujud kepada Allah, kepada Dia. Ya, makanya saya selalu menanyakan ini pada diri saya dan juga pada Anda para pemirsa. Ya, kita pilih yang mana? Apakah kita pilih banyak uangnya, banyak hartanya, banyak tahtanya, banyak kuasanya, banyak jabatannya, tapi sakit-sakitan? Tiap berapa ini sekali ke rumah sakit, tiap ini cuci darah. Belum lagi duit habis buat operasi, buat berobat, buat terapi, ya, makan udah mikir-mikir, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ya. Udah jalan mikir, nggak terlalu bisa jalan lama, nggak terlalu bisa berdiri lama. Ujungnya apa? Berbaring di ranjang rumah sakit. Terbaring di ranjang rumah sakit, disuntik, diinfus, ya, bahkan sampai pakai alat bantu napas. Coba, padahal uangnya banyak, ya, hartanya banyak, jabatannya nggak usah ditanya, kekuasaannya nggak usah ditanya, tapi dia terbaring di rumah sakit. Nah, atau kita pilih hidup secukupnya, hidup seperlunya, tapi sehat. Secukupnya, seperlunya, tapi sehat. Sehat, kita bisa jalan, kita bisa cengkrama, bisa sosialisasi, masih bisa olahraga, masih bisa makan ini dan itu, ya kan, masih bisa makan ini makan itu, masih bisa sholat ke masjid, masih bisa baca Quran, masih bisa bergerak macam-macam, masih bisa jalan-jalan ke sana ke sini, masih bisa hura-hura, masih bisa senang-senang, gitu kan? Tinggal pilih salah satu aja di antara kedua itu. Enggak. Karena Allah tahu, Allah sendiri tahu, tidak ada seorang pun yang bisa melayani dua tuan. No one can serve two masters. Makanya Allah pun ngasihnya juga salah satu. Allah kasihkan kekayaan, tapi tidak dikasih ketaatan, ketakwaan, keimanan.
itu jatuhnya istidraj, atau Allah kasih hidup yang kecukupan, ya kebutuhannya ya terpenuhi lah. Dia diambil hidupnya seperlunya aja gitu loh, seperlunya saja, keperluannya sudah terlunasi gitu kan, adalah keperluannya sudah terpenuhi, ya tinggal bagaimana. Jadi ada maksudnya, jadi apa, ada maksud di balik itu semua, ya ada maksud di balik itu semua. Kalaupun Allah tiba-tiba ngasih kita sesuatu, harta yang lebih, jabatan yang banyak sekali, ya jabatan yang banyak sekali, kesibukan yang membuat kita mungkin akan hampir jarang banget ada di rumah, misalkan hampir jarang banget ada di rumah misalkan, ya itu bisa jadi satu ujian juga, satu ujian bagaimana Allah kasihkan itu tujuannya adalah untuk kita beribadah. Dan Allah tuh mau lihat, Allah kasihkan itu semua, apakah tujuannya adalah untuk ibadah, apakah itu tujuannya untuk taat kepada Allah, apakah itu tujuannya untuk maksiat. Allah tuh juga pasti akan lihat. Dan Allah pasti akan menggunakan haknya untuk menarik itu semua dengan caranya. Oh, ternyata ini orang saya kasihkan uang sugih banget itu, harta banyak banget, kaya banget itu, ternyata ya kan saya amanahkan biar dia ibadah gitu ya, dengan harta kayak gitu, dia malah dituhanin tuh harta, dituhanin tuh jabatan, dituhanin tuh emas, dituhanin tuh duit, dituhanin tuh pangkat, dituhanin tuh jabatannya. Bisa ditarik lagi sama Allah. Ditarik lagi sama Allah, bisa dengan caranya sendiri. Contoh, Allah bisa menarik pemberiannya yang berupa amanah harta gitu kan, uang ya. Itu bisa Allah tarik dengan apa? Dengan kebakaran, dengan musibah, bahkan kemalingan. Ya, bahkan kemalingan, bahkan bisa diambil oleh lembaga penegak hukum. Kalau di sini mungkin KPK gitu ya, atau polisi. Itu cara Allah untuk menarik apa yang sudah dititipkan tapi disalahgunakan. Apa yang sudah diamanahkan untuk apa tapi disalahgunakan. Yaitu cara Allah menariknya adalah dengan yang tadi. Gitu. Jadi Allah punya kuasa untuk memberi dan menarik kembali apa yang sudah diberikan. Gitu. Makanya Anda kalau tanya saya akan lebih memilih hidup sebutuhnya, hidup secukupnya, hidup seperlunya. Yang penting sehat, tapi sayanya sehat, bisa bergerak ke sana kemari, bisa jalan ke sana kemari, bisa sholat di masjid, masih bisa sholat berdiri, masih bisa baca Quran, masih bisa kumandangin azan, masih bisa senang-senang, masih bisa makan ini dan makan itu, ya kan? Kan dulu mau minum. Ya, welcome back, selamat datang lagi. Jadi gitu teman-teman, kita harus memahami kenapa kok kita jangan menggugat Allah kalau misalkan kita rajin. Bisa jadi mungkin niatnya kita, tujuannya kita untuk ibadah kepada Allah itu salah. Makanya gak dikasih sama Allah. Ya. Sholat itu, kita sholat bukan untuk jadi orang kaya. Bukan untuk dapat jabatan. Bukan untuk dapat tahta. Apalagi wanita. Sholat itu ibadah. Ibadah kepada Allah. Makanya saya selalu sampaikan, jadikan akhirat itu nomor 1. Prioritaskan akhirat itu.
Jangan kita prioritaskan dunia. Karena kalau kita prioritaskan dunia, tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Akan selalu kurang kalau orang yang serakah. Yang tidak kenal yang namanya kebercukupan atau qanaah. Istilah populernya qanaah. Karena itu para hadirin, para pemirsa, ya, kita jangan terpaku kepada konsep yang namanya paganism. Jangan. Rezeki itu gak akan kemana kok. Rezeki itu tidak akan tertukar. Rezeki saya tidak mungkin tertukar dengan rezeki Anda. Rezeki Anda pun juga tidak akan tertukar dengan rezeki saya. Dan rezeki itu tidak selamanya berupa harta. Tidak selamanya harta, terus tidak selamanya uang, terus tidak selamanya jabatan, pangkat, terus tidak ada. Dari hal yang kecil saja pun, ya, barang yang tadinya Anda anggap hilang, tapi berapa saat kemudian ketemu lagi, itu udah rezeki loh. Kita masih bisa napas gitu, itu rezeki loh. Jadi rezeki itu tidak melulu identik dengan yang namanya harta, tahta, jabatan, kekuasaan gitu ya. Justru Allah tidak kasih itu semua supaya kita makin leluasa bersujud kepada Allah. Supaya kita masih bisa leluasa dalam mewujudkan ketaatan kita kepada. Karena Allah juga punya rasa khawatir. Ketika Allah kasih kita nih harta berlebih, banyak jabatannya, dia punya banyak kuasa di ini dan itu, misalkan ya. Nanti orang ini jadi lupa taat sama Allah, lupa bersujud pada Allah gitu loh. Nanti malah dia menuhankan hartanya. Allah juga punya rasa khawatir tentang itu. Dan Allah tuh melihat dan Allah tuh punya perasaan itu, punya perasaan khawatir. Oh iya, nanti kalau saya berikan ini, nanti dia tidak taat, tidak sholat, tidak baca. Pasti itu. Oh, banyak kejadiannya. Dulu ketika masih hidupnya biasa aja, miskin gitu ya, sholatnya rajin benar gitu ya, ke masjidnya rajin gitu ya, ngajinya rajin, dikirnya rajin gitu ya. Ketika belum jadi apa, ketika jadi orang, udah jadi orang kaya, oh sholat aja boro-boro ya, bahkan orang sholat aja kagak bangga, dia nunda-nunda sholat terus, dia nunda-nunda sholat ya, sholatnya ditunda-tunda padahal udah masuk waktu. Baca Quran aja boro-boro, dikira ingat Allah aja boro-boro ya. Ketika dia sudah jadi kaya, udah jadi orang lah ya, udah punya macam-macam kedudukan, kuasa, jabatan, tatan dan sebagainya. Banyak itu kejadian seperti itu. Banyak kejadian seperti itu. Apalagi di Indonesia. Aduh, banyak. Banyak cuy, banyak. Nah, makanya itu, jadi makanya saya, contohnya yang terbaru ini aja deh. Ketika ketua ketua RT di Pamulang ya, bubarkan kegiatan ibadah dari saudara-saudari kita yang Kristen, sampai ada pemukulan, pembacokan gitu ya, berdarah-darah gitu ya. Dia kan dengan bahasanya, lu nggak menghargai gue sebagai RT di sini gitu kan. Dan dia berarti kan mengagungkan apa? Jabatannya. Dia mengagungkan kekuasaannya sebagai RT di situ. Ya, tanda dia ingin minta dihargai. Ya, itu Allah juga punya. Oh mungkin ini kali ya yang membuat ini tidak dikasihkan jabatan sama Allah, karena takut nanti seperti itu lagi gitu. Jadi harusnya kita bersyukur. Kita minta kaya tidak dikasih kaya sama Allah, kita minta jabatan, minta tahta tidak dikasih sama Allah. Harusnya kita banyak bersyukur tentang itu. Kenapa? Karena makin leluasa kita mendekat pada Allah, makin luas kita berinteraksi dengan Allah ya, makin mantep kita insya Allah kalau kayak gitu. Karena kita gak ada beban. Nanti pas di yaumul hisab nanti, yaumul mahsyar nanti, hisabnya itu gak akan berat dan gak akan lama, cepet gitu ya. Paling yang berat cuma timbangan amal ibadah sholat kita misalkan, udah langsung cepet pulang ke surga gitu loh. Gak nunggu 500 sampai 1000 bahkan hingga ribuan tahun lamanya, yang tadi saya ceritakan di bagian ke-6.
dari tayangan ini. Jadi ya, Islam itu tidak mengajarkan kita untuk miskin, tidak. Harus kaya agar kita tidak jadi peminta-minta, tidak tidak pelit bersedekah, tidak pelit berinfak, tidak bisa membantu sesama umat yang lain, bisa berdaya dan sebagainya. Tapi caranya harus betul. Niat, makanya saya selalu sampaikan, kita cari kekayaan, tujuannya adalah untuk ibadah, bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk hedon. Nabi Muhammad saja walaupun dia kaya, rumahnya itu sederhana, nyatu dengan Masjid Nabawi, rumahnya sederhana, lebih sederhana dari rumah-rumah kita sekarang, ya, atau rumah-rumah yang ada di kampung di Kebun Kopi Tangerang Selatan situ. Rumah Nabi Muhammad lebih sederhana lagi, lebih basic lagi, ya. Rumahnya Nabi Muhammad itu sederhana banget, atap-atapnya masih dari pelepah pisang, masih sangat sederhana rumahnya Nabi Muhammad itu. Dia pintu aja ndak ada, pakainya tirai, terbuka rumahnya agar siapa saja bisa main ke rumah Nabi Muhammad, menghadap pada Nabi Muhammad kalau mau berbicara perkara ini dan itu, ya. Makanya jadi saudara sekalian, kalau kita lihat Nabi Muhammad itu orang kaya tapi hidupnya sederhana, rumahnya sangat sederhana, sangat amat sederhana. Bahkan ketika Nabi Muhammad sholat tahajud, yang saya pernah cerita, kakinya sampai terbengkak-bengkak kayak gitu, ditanya sama Aisyah, "Ya Rasulullah, ini kenapa kok kaki engkau ini terbengkak-bengkak kayak gini sholat tahajud?" Rasulullah bilang, apakah tidak boleh aku bersujud kepada Allah untuk mewujudkan diriku sebagai makhluk atau orang yang bersyukur. Sekelas Nabi Muhammad saja yang udah auto dijamin Allah masuk surga, masih bisa mengatakan seperti itu kepada istrinya Aisyah rahimahullah. Gimana kita umatnya? Gimana kita pengikutnya? Cobalah renung-renung, pikirkan baik-baik, ya. Nabi Muhammad aja udah pasti masuk surga aja masih mau mengucap syukur, masih mau tawadhu. Nah kita umatnya, pengikutnya, cuman gegara banyak duit, banyak harta, banyak tahta, banyak jabatan, banyak kuasa, udah main hedon, udah sombong duluan. Kenapa? Karena kita tidak membekalkan diri kita dengan siroh keteladanan Nabi Muhammad SAW. Itu Anda bisa belajar dalam kitab Sirah Nabawiyah atau Sirah Muhammadiyin atau Syama'il Muhammadiyin. Itu kitab-kitabnya yang bisa Anda pelajari. Kita tidak membekali diri kita tentang itu, ya. Makanya itu para pemirsa, mari kita sama-sama nih ya. Ini OTW mau bulan Zulhijjah nih, bulan dimana kita mengulang apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Kita refleksi, ya. Kita ini sudah semaksimal apa dalam mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita memang benar pengikut dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu. Coba renung, coba pikir. Karena itu para pemirsa, marilah ya, kita dalam menyikapi
perkara ini, ya, nyikapi perkara masalah harta, ya, dan sebagainya. Nah, ya, welcome back. Jadi kita pahamin aja deh maksud dan tujuan Allah bikin seperti itu tadi. Ya, Allah itu tidak memberikan kita banyak kekayaan duniawi itu. Tujuannya adalah agar kita makin leluasa bersujud, beribadah, bertakwa dan beriman kepada Allah. Ya. Makanya ketika Allah memberikan keimanan, ketakwaan, ketaatan, kita syukuri, alhamdulillah. Karena belum tentu ketika Allah beri kekayaan, Allah berikan juga rasa taat kita kepada Allah. Bisa jadi jatuhnya itu adalah istidraj. Na'udzubillahi min zalik. Diazab sama Allah dengan kekayaan. Makanya ujian yang paling berat itu bukan ujian kesengsaraan, kemiskinan, kebelangsakan, kekurangan, bukan. Ujian paling berat itu justru ketika Allah timpakan kita ke banyak harta, banyak uang, kekayaan, banyak kekuasaan, banyak jabatan, banyak tahta, banyak wanita, banyak pria. Nah, ya, itu ujian yang sebenarnya itu. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Itu ujian yang sebenarnya. Kenapa? Dengan kenikmatan yang sebegitu banyak Allah berikan, dengan kesenangan yang sebegitu banyak Allah berikan, apakah kita makin dekat kepada Allah ataukah kita makin jauh dari Allah? Coba ya, itu aja deh, renungin deh. Ya. Itu aja renungin, ya. Dengan Allah kasih kita kekayaan yang sangat banyak, tahta yang sangat banyak gitu ya. Apakah kita makin mendekat pada Allah, kita masih ingat Allah, atau kita udah lupa sama Allah? Itu aja. Itu ujian yang sebenarnya. Gitu ya. Kalau bisa lulus, alhamdulillah. Kalau tidak lulus, ya Anda selamat menikmati masa-masa diistidrajkan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu, ya. Inilah indahnya Islam. Itulah indahnya Allah. Allah itu memberikan keadilan buat semua. Karena belum tentu ketika Allah memberikan amanah kita sanggup untuk menerimanya. Allah itu lebih tahu dari kita. Allah tahu apa yang kita butuh, apa yang kita perlu. Allah itu lebih tahu daripada kita. Kita kan cuman karena nafsu, karena kemakan media, kemakan TV, kemakan internet, kemakan medsos, kemakan sinetron, ya, kemakan film, makan FTP, pengen ya, gini dan itu, ya. Sekarang gini aja, saya akhiri pembahasan ini dengan pertanyaan sederhana. Kita ini umatnya Rasulullah, apa umat dunia? Apa penyembah berhala? Kita nyembah Allah apa nyembah berhala? Ya, kalau kita nyembah Allah, seberapa tulus kita taat dan bertakwa kepada Allah. Kalau kita menganggap Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai panutan dan suri tauladan kita, seberapa ikhlas kita mengikutinya. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.